Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulaika Olimpiana, kelas 12 IPS 3, asal sekolah SMA Negeri 1 Baradatu. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi bahasa Indonesia yang ada di semester 1 yang berjudul alur atau plot. Apa sih pengertian alur atau plot itu? Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat atau rangkaian susunan sejak awal hingga akhir, yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang saling berlawanan, yang disusun secara kronologis dan membentuk struktur cerita. Alur adalah salah satu unsur intrinsik dalam sebuah novel. Alur adalah peristiwa utama dalam sebuah cerita yang disusun sebagai urutan peristiwa yang terhubung. Cerita tanpa alur yang baik akan menjadi tidak jelas arah penceritaannya. Nah, ada 3 macam jenis alur loh. Yang pertama, alur konvensional. Alur konvensional atau alur progresif atau yang lebih dikenal dengan alur maju adalah alur yang menampilkan peristiwa secara runtun mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Alur ini memudahkan si pembacanya untuk memahami rangkaian ceritanya dan diceritakan secara kronologis. Contoh alur konvensional adalah yang menceritakan seperti masa kecil seorang anak yang kemudian tumbuh dewasa dan diakhiri ketika ia tua. Yang kedua, alur non-konvensional. Alur non-konvensional atau alur mundur adalah alur cerita yang dimulai dari peristiwa terakhir, kemudian bergerak ke masa lampau dan berakhir kembali ke peristiwa terakhir. Biasanya, alur cerita mundur dipakai untuk peristiwa yang latar waktunya adalah masa lalu. Contoh alur non-konvensional adalah Budi terkenal sebagai pemuda kaya raya dan dermawan. Tetapi, dulu ia sangat miskin. Adapun karya sastra yang menggunakan alur mundur seperti karya sastra Saman 1998, Belenggu 1940, Kubah 1980, Keluarga Permana 1978, dan Gairah untuk Hidup dan Mati 1968. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran atau alur maju mundur yaitu cerita novel yang meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini atau tidak teratur. Contoh alur campuran seperti sungai yang dimulai di paling tinggi, kemudian menceritakan masa lalu dan berlanjut sampai selesai. Alur cerita di dalam novel memiliki 5 tahap. Yang pertama, pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, penulis memperkenalkan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita yang ditulis. Selain itu, tokoh yang ada di dalam cerita juga ditunjukkan unsur dasar cerita. Misalnya, waktu kejadian cerita tersebut terjadi, di mana latar tempat cerita tersebut, dan bagaimana suasananya. Yang kedua, konflik. Pada tahap ini akan dimunculkan bagaimana konflik terjadi dan apa penyebab terjadinya konflik tersebut. Umumnya, konflik timbul karena adanya pertentangan antara tokoh atau bisa juga disebabkan karena tokoh utama mengalami masalah. Di dalam cerita inilah yang akan membuat pembaca penasaran sehingga konflik ini mendorong si pembaca melanjutkan cerita dengan konflik yang lebih rumit. Nah, yang ketiga ada klimaks. Pada tahap konflik ini menceritakan bagaimana titik puncak konflik di dalam cerita terjadi. Biasanya, klimaks dan konflik ini didalam oleh pemeran utama yang menimbulkan ketegangan dan pemecah masalah apa yang kemudian ia lakukan. Dampaknya tentu saja membuat si pembaca lebih penasaran dan menyimak cerita.
Yang keempat, antiklimaks. Di dalam tahap ini, tokoh utama mulai mengetahui bagaimana cara mengatasi konflik yang sedang berlangsung. Ketegangan yang disaksikan oleh pembaca di sini sedikit mereda. Biasanya tahap ini tokoh utama diceritakan mampu menghadapi masalah baik dengan cara yang terduga maupun tidak terduga. Suasana pada tahap antiklimaks ini seringkali tidak bisa ditebak oleh si pembaca. Yang kelima, penyelesaian. Tahap penyelesaian adalah tahap terakhir yang berisi berbagai masalah dan rintangan yang dialami tokoh utama sudah berhasil diselesaikan. Biasanya, penulis membuat cerita tahapan penyelesaian dan pembaca bisa langsung menyimpulkan kesan di tahap ini.